Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia 2023, soal nomor 36. Mari kita baca dulu soalnya. Histidin merupakan salah satu jenis asam amino penyusun protein. Struktur histidin ditunjukkan oleh gambar di bawah ini ya strukturnya ya. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah ikatan sigma dan PEB pada histidin secara berturut-turut adalah. Di sini kata kuncinya adalah ikatan sigma sama PEB. Kita bahas PEB dulu ya. PEB itu pasangan elektron bebas. Nah, menentukan jumlahnya gimana? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada yang namanya ikatan sigma ya. Kita bahas dulu aja ikatan sigma. Oke, jadi pada struktur molekul yang mengandung ikatan kovalen itu ada istilah ikatan sigma dan juga ikatan pi. Ini ya. Ada sigma, ada pi. Ini biasanya saya artikan sigma itu ikatan yang utama, kemudian pi ini ikatan tambahan. Nah, maksudnya gimana tuh? Kan seringkali kita menemukan berbagai struktur kimia dengan ikatan tunggal maupun rangkap 2, rangkap 3 gitu ya. Contohnya misalnya ada C mengikat C, ini namanya ikatan tunggal. Maka di sini hanya ada ikatan sigma saja, satu ikatan sigma. Kemudian kalau misalnya seperti ini, ada ikatan rangkap, maka ini satu ikatan sigma, satu ikatan pi. Kalau rangkapnya 3 kayak gini, berarti ada satu ikatan sigma, ada 2 ikatan pi. Intinya adalah setiap 2 atom yang berikatan, mereka hanya memiliki satu ikatan sigma. Kalau ikatannya rangkap, berarti sisanya itu adalah ikatan pi. Contoh misalnya kita punya H2O kayak gini. Ini ada satu ikatan HO, ada satu ikatan HO gitu ya. Jadi 2 ikatan HO. Nah, kedua ikatan ini tergolong ikatan sigma. Ini juga ikatan sigma. Pi-nya ada nggak? Nggak ada, karena nggak ada yang rangkap gitu ya. Nggak ada rangkapnya. Jadi kalau H2O ini terdiri dari 2 ikatan sigma. Tapi kalau misalnya contoh lain seperti CO2. CO2 itu strukturnya seperti ini. Nah, antara C dan O ini ada ikatan rangkap nih. Sehingga di sini bagian CO yang kiri ini ada satu ikatan sigma, satu ikatan pi, karena kan rangkap ya. Di kanan juga sama, satu ikatan sigma, satu ikatan pi. Berarti kalau di total, CO2 itu punya 2 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mari kita bahas tentang PEB. PEB atau pasangan elektron bebas, itu adalah elektron yang dimiliki atom, tapi dia tidak terlibat untuk membentuk ikatan, gitu ya. Nah, beberapa atom memiliki ciri khas masing-masing dalam membentuk ikatan dan membentuk PEB. Misalnya atom C itu biasanya dia membentuk 4 ikatan 0 PEB. Ini biasanya ya, tidak selalu ya. Kalau misalkan atom H itu dia cuman membentuk 1 ikatan 0 PEB. Kalau misalnya atom N ini biasanya membentuk 3 ikatan 1 PEB. Kalau atom O biasanya adalah 2 ikatan 2 PEB. Begitu. Jadi misalnya ada contoh CO2 ya. Ini CO2, strukturnya seperti ini. C ikatannya 4, 1, 2, 3, 4, pas ya. O ikatannya 2, 2 PEB. Ini ikatannya ada 1, 2, udah pas, tinggal kita tambahin PEB. Nah, PEB itu biasanya 2 titik seperti ini. Nah, 2 PEB berarti ada 2 pasang titik. Begitupun O yang sebelah kanan. Nah, berarti kalau di total CO2 ini, yang pertama dia punya 4 ikatan, di mana 2 ikatannya sigma, 2 ikatannya pi, PEB-nya totalnya ada 4. Itu kalau CO2. Kalau misalnya contoh H2O, H2O itu strukturnya seperti ini. Atom H itu ikatanya 1, 0 PEB. Ini udah ada garis, berarti artinya udah ada ikatan. Satu garis yang nempel pada H kiri, berarti H kiri udah cukup. H yang kanan, satu ikatan juga, sudah ada, nggak ada PEB. Untuk O ini kan 2 ikatan, ini udah ada nih. Kanan kiri ada garisnya, berarti udah 2 ikatan. Nah, tapi belum ada PEB-nya, maka kita harus lengkapi. Ada 2 PEB O. Nah, ini ya, 1, 2. Nah, kalau misalnya kita hitung, H2O ini akan memiliki 2 ikatan sigma. Ikatan pi-nya nggak ada karena nggak ada rangkapnya ya. Kemudian PEB-nya 2 juga.
yang dimiliki oleh O, gitu ya. Kalau misalnya contoh lagi NH3. NH3 itu strukturnya kurang lebih seperti ini. H, satu ikatan 0 PeB ini udah terpenuhi semua. N, ini 3 ikatan. Kita hitung 1, 2, 3. Sudah ada 3 ikatan. Tapi N itu ciri khasnya dia punya 1 PeB juga. Di sini belum kita tulis. Jadi kita bisa tambahkan di dekatnya N, 1 PeB. So, NH3 ini akan memiliki 3 ikatan sigma, kemudian PeB-nya ada 1. Begitu cara ngitungnya ya. Ini contoh yang molekul-molekul sederhana aja. Nah, nanti yang akan kita tentukan adalah jumlah ikatan sigma yang ada di histidin ini, struktur ini. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman bertanya-tanya, ini kok di sudut-sudut garis ini kok nggak ada atomnya, ini artinya atom apa yang ada di sini gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita menuliskan struktur yang bagian sudut-sudut yang tidak ditulis atom ini sebenarnya terdapat atom C. Biasanya sebagai pelengkap atom C ini juga ada atom H. Tapi yang jelas yang harus teman-teman tahu adalah setiap sudut atom C-nya 1 doang. Atom H-nya berapa? Atom H-nya menyesuaikan jumlah ikatan yang ada di atom C. Jadi kalau misalnya histidin ini kita bongkar ya, kita detailkan lagi ikatannya, ini akan jadi seperti ini gambarnya kurang lebih ya. Kita gambar di sini ya. Kita mulai dari kiri aja. HN, ini berarti N ini mengikat H juga. Nah, seperti ini kalau kita gambar ikatannya ya. Dan ada garis lagi ke atas gitu kan. Di sudut bawah ada C. Terus ikatan rangkap ada N. Terus ikatan ke atas gini ya. Kemudian dari N lagi ini ada C lagi. C. Terus rangkap. Rangkapnya menuju sini, ini adalah C juga. Nah, jadi ini pertemuannya, C sini ya. Kemudian ada ikatan lagi, agak miring ke atas ya, sini. Di sudut ada C lagi. Terus agak ke bawah, nyerong. Ini ada C lagi, ke bawahnya ada N. Nah, ini kan NH2, berarti N ini mengikat 2H. Begini, kalau kita gambar bersama ikatannya. Kemudian dari C ini agak ke kanan atas, garis gitu ya. Ini ada C lagi. Terus ada garis 2 ke atas. Ini kita hapus aja. Nah, ada O di sini. Masih ada satu lagi garis thread menuju O ya. Ini. Tapi di sini kan OH. OH itu kalau kita pecah jadi O garis H. Nah, begini. Nah, sekarang kita akan melengkapi jumlah atom H pada masing-masing atom C. Kita harus ingat bahwa C itu harus punya 4 ikatan. Kita mulai dari C yang kiri dulu ya, kiri atas ini. C, sekitar C ini sudah ada 1, 2, 3 ikatan, maka dia kurang 1. Kita tambah 1H. Nah, begini. C yang di bawahnya ada 1, 2, 3 ikatan juga, maka kita perlu tambahkan 1H. Gini ya. Kemudian C yang di sini, yang di percabangan ini udah punya 1, 2, 3, 4 ikatan, berarti nggak perlu tambahan H. Kemudian C yang ini sudah ada 1, 2 ikatan, kurang 2 ya, berarti perlu tambahan H. H-nya ada 2, nah gini. Kemudian C yang ini sudah ada 3 ikatan, maka perlu kita tambah 1H agar 4 ikatannya. Kemudian C yang selanjutnya yang di sini, kita lihat garisnya ada 1, 2, 3, 4, sudah 4, berarti nggak perlu kita tambah H. Nah, ini udah selesai nih atomnya semuanya. Yang belum kita tambahkan adalah PeB. Atom C dan atom H nggak perlu ditambah PeB karena dia karakteristiknya 0 PeB ya. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah bagian N dan O. N ini 1 PeB, O 2 PeB. Mari kita lihat, N ada di sini, kita tambah 1 PeB. N di sini kita tambah juga 1 PeB. N yang bawah ini kita tambah juga 1 PeB. Kemudian ada lagi nggak N? Udah nggak ada ya, ini aja. O kita tambah 2 PeB. Di sini O ini kita tambah 2 PeB. 1, 2. O yang di paling kanan pun juga kita tambah 2 PeB. 1, 2. Nah, udah selesai. Ini baru struktur detailnya ya. Nah, dari sini kita otomatis bisa menghitung nih berapa PeB-nya dulu aja ya.
PEB-nya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 PEB. Berarti jawabannya antara A, B, C ya. Sekarang kita hitung ikatan sigmanya. Ingat, tiap dua atom yang terhubung hanya ada satu ikatan sigma. Kalau dia rangkap, berarti satu ikatan sigma, sisanya adalah ikatan pi. Kita bisa hitung mulai dari kiri ya. Ikatan sigmanya ada 1, 2, kita tandai aja deh. Kita tandai aja ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ikatan sigmanya ada 20. Nah, kita juga bisa hitung sekalian ikatan pi ya. Ikatan pi itu yang ada di rangkap saja. Nah, ini ada rangkap di sini, berarti ini ikatan pi-nya ada 1, 2, 3. 3 pi. Meskipun pi-nya nggak ditanyakan di soal. Nah, jadi kalau berdasarkan hasil perhitungan kita, ternyata histidin ini memiliki 7 PEB dan 20 ikatan sigma. Jadi jawabannya adalah yang C, 20 ikatan sigma dan 7 pasang elektron bebas atau 7 PEB. Oke, mungkin cukup segini saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.